Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat Islam yang insyaallah membuat hidup kita semakin tentram, dan juga nikmat iman yang dengannya insyaallah membuat hidup kita semakin nyaman, dan tentu nikmat sehat walafiat yang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dalam taat, dan tentunya nikmat berjamaah yang tentunya mudah-mudahan kita harapkan di dalamnya Allah turunkan berkah. Tentunya kita juga berharap apa-apa yang telah sedang ataupun kita laksanakan senantiasa menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendatangkan ridha dan rahmatnya, sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diturunkannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi yang rasa syukurnya diejawantahkan untuk beribadah dan juga beristighfar baik siang ataupun malam, dan tentu Nabi yang dengan pengorbanannya sehingga tegaklah agama Islam, serta Nabi yang telah menyelamatkan kita dan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Untuk itu sejenak mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentu mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sanjungkan juga dapat terus mari lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqomahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan menjadi umat yang kelak dicintai, yang kelak disayangi dan dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, tentu hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Kalau nggak salah tinggal 1 hari lagi kita akan berganti tahun. Kira-kira apa yang telah kita persiapkan? Apakah kita sudah mempersiapkan kemeriahan perayaan untuk menyambut datangnya tahun baru, atau justru hari ini kemudian kita jadikan bahan renungan ataupun muhasabah bagi diri kita, bagaimana tahun 2024 kita lalui? Apakah dalam ketaatan atau lebih banyak kemaksiatan? Dari 365 hari yang Allah berikan itu, kira-kira sudah kita pergunakan untuk apa saja? Itu harusnya yang kita lakukan. Boleh kita sedikit merayakan atas datangnya tahun baru 2025, tetapi jangan kemudian kita melupakan bahwa setiap apa yang kita lalui, setiap apa yang kita kerjakan, kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan setiap tahun yang Allah berikan itu pada hakikatnya adalah perjalanan kita menuju kematian. Maka akan seperti apa kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditentukan bagaimana kemudian kita mengisi kehidupan dan juga kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Tentunya jika kita menyadari, sering kita sampaikan bahwa hidup itu pada hakikatnya sedang melakukan atau sedang mengerjakan kejar-kejaran. Kita itu sedang
mengejar dan juga dikejar. Mengejar sesuatu yang belum pasti kita dapatkan dan dikejar oleh sesuatu yang pasti Allah datangkan. Apa itu? Kematian. Kematian itu datangnya pasti. Maka hari ini mari kita muhasabah diri kita semua di penghujung akhir tahun 2024 ini. Kira-kira lebih banyak mana amalan-amalan yang kita kerjakan? Apakah amalan-amalan dari 365 hari itu banyak kemaksiatan, atau justru kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin itu adalah orang yang dalam kerugian. Dan bahkan orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin itu masih dalam kerugian. Berarti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar menjadi hamba Allah dan juga umat Nabi Allah Muhammad SAW yang tiap harinya itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok tentunya lebih baik daripada hari ini. Itulah kemudian tadi Al-Fakir membacakan satu ayat yang sangat luar biasa, itu menjadi pengingat bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu persiapkan apa-apa yang ingin kita persiapkan untuk menyambut masa yang akan datang. Dan hari ini kadang-kadang tanpa kita sadari kita mempergunakan kesempatan yang Allah berikan itu bukan dalam ketaatan. Bahkan bisa dikatakan kita ini sering melupakan Allah Subhanahu wa taala daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung tahun ini baiknya coba kita renungkan dari lubuk hati yang paling dalam, kira-kira seberapa jauh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat. Lalu bandingkan, berkaca kepada diri kita sendiri. Ingat, keimanan kita bertambah ketika dalam atau melakukan ketaatan, dan iman kita akan berkurang atau menurun manakala kita melakukan kemaksiatan. Dan indikator meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu apabila kita itu giat dalam beribadah, giat atau semangat dalam melakukan amal soleh. Kalau hari ini sampai dengan akhir tahun ini kita ibaratnya dalam setahun ini ibadahnya males-males, beramal solehnya males-males, coba kita lihat, itu sudah menjadi indikator bagi kita bahwa keimanan kita sedang menurun. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarin dalam khutbah Jumat telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Muhammad Ibrahim bahwasanya kita itu harus bermuhasabah. Muhasabah itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak muhasabah itu apa? Muhasabah itu apa sih? Coba, ada yang tahu nggak muhasabah itu apa? Muhasabah, hisab, menghitung diri kita sendiri sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik kita adalah orang yang kemudian mampu menghitung kesalahan diri kita sebelum Allah menghisab diri kita. Menghisab diri kita. Jadi kita merenungkan apa-apa yang sudah kita kerjakan dalam hari-hari yang kita lalui. Apakah kemudian kembali lagi banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang tentu kita kerjakan, atau sebaliknya? Jangan-jangan hari ini kita masih menjadi hamba yang mati-matian mengejar dunia sampai-sampai rusak sholatnya dan berangan-angan hidup sampai tua padahal ajal sudah di depan mata. Kira-kira seperti ini nggak kita hari ini? Atau dalam satu tahun ini, dari hari pertama di tahun 2024 sampai mungkin hari terakhir 2024 ini, apakah kita masih melakukan hal yang seperti itu? Mati-matian mengejar dunia sampai tidak dijaga ibadahnya.
Ngakunya memperbaiki ekonomi, tapi yang rusak sholatnya. Ekonominya diperbaiki, tapi sholatnya tidak sama sekali diperbaiki. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan hambanya manakala dia memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki interaksi dia dengan Al-Quran. Seperti halnya telah kita sampaikan beberapa waktu lalu, disebutkan dalam surah Muhammad bahwa ada 3 cara agar seseorang itu diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dihapuskan dosa dan juga kesalahannya, yaitu memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memperbanyak amal soleh yang tentunya dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjauhkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan perbaiki kemudian interaksi kita dengan Al-Qur'an. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang kemudian ingin memperbaiki keadaan hidupnya. Maka coba perhatikan, ada salah satu kisah ataupun analogi yang sering kita dengar, bahwa mungkin jika seseorang itu atau teman dekat kita panggil, lalu dia tidak menjawab panggilan kita, akan seperti apa kira-kira? Kita kecewa nggak? Kita udah lama nih kenal nih sama Mas Dul nih, Mas Abdullah nih, dipanggillah oleh saya misalkan, Dul gitu kan, atau Mas Dul, Ustadz Dul gitu, tapi ternyata Ustadz Abdullah ini tidak noleh sama sekali, tidak menjawab panggilan. Kira-kira apa yang kita rasakan? Gedek, terus sakit hati, terus apa? Kecewa, terus kita mengira ada apa dengan saya ya, kok dia tidak mau mendengar panggilan saya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang hari ini ya kita dipanggil oleh teman kita manggil teman kita nggak nengok, nggak merespon panggilan kita saja sudah begitu luar biasa sakitnya. Sekarang bayangkan posisi kita jika itu ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang diperdengarkan setiap 5 kali dalam sehari. Lalu kita tidak sama sekali kemudian menanggapi apa-apa yang kemudian Allah sampaikan. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita enggak bersegera, enggak fas'au ila dzikrillah, enggak bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas jika hari ini Allah belum perbaiki keadaan kita, karena hanya menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala saja kita masih malas-malasan, bahkan banyak yang enggan. Bayangkan posisi itu ada di kita. Kita manggil teman kita nih, gitu kan, Pak Bowo misalkan gitu. Pak Bowo diem saja, hanya berlalu, padahal biasanya ceria dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Ini Allah yang manggil, wahai hambaku ayo sholat, wahai hambaku ayo menuju kemenangan, gitu kan? Tapi apa? Kita tidak merespon sama sekali panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan hari ini kita menginginkan kehidupan seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak pernah menginginkan atau melakukan atau mengerjakan apapun yang kemudian atau hidup seperti apa yang Allah inginkan. Maka jangan salahkan kalau keadaan kita hari ini belum diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan kesempatan yang masih Allah berikan, khususnya di tahun 2024 ini, untuk benar-benar bermuhasabah dan memohon banyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun itu bagusnya atau baiknya kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang kemudian kita perbuat, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama, bagaimana dengan ibadah kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan yang sangat amat luar biasa, dan sering kita sampaikan bahwasanya kesempatan yang Allah berikan itu yang jarang kemudian kita menganggap itu nikmat, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Padahal kedua nikmat ini jika ada pada keduanya, ini akan membuat kita menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa. Banyak di antara kita yang melihat diberikan nikmat sehat tetapi tidak sempat. Ya Pak, iya. Giliran dikasih nikmat sempat, dia tidak sehat.
Hari ini luar biasa, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, dan alhamdulillah kita masih bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita semua agar dihapuskan dosa kesalahan kita lantaran kita hadir di majelis ilmu yang di dalamnya membahas dan kemudian mendiskusikan bab-bab masalah agama yang kemudian dapat menambah khazanah keilmuan kita terhadap agama kita, sehingga dengan bertambahnya ilmu lalu bertambahlah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih kuat. Jadi nikmat sehat ini coba kita muhasabah, apakah kemudian nikmat sehat dan juga nikmat sempat tersebut sudah benar-benar kita maksimalkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu periksa kembali ibadah kita bagaimana. Jangan-jangan di tahun 2024 ini ibadah kita masih malas-malasan. Maka ada salah satu adagium, kalau hari ini kehidupan kita atau rezeki kita biasa-biasa saja, barangkali ibadah kita sama, masih biasa-biasa juga. Jadi jika ingin kehidupan yang luar biasa, kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus beribadah dengan luar biasa juga. Mulai dari mana? Perbaiki sholat kita, kemudian perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, dan perbanyak salawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena ada 3 hal yang kemudian mendatangkan kebahagiaan, disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ada 3 hal yang kemudian dapat menjadikan atau mengantarkan seseorang itu kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Fadhkuruni, ingatlah aku, banyak mengingat aku, adzkurkum, maka aku akan mengingatmu. Maka hari ini kita periksa kembali, apakah di tahun 2024 itu kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau lebih banyak mengingat yang lainnya? Kira-kira lebih banyak mana, Pak? Antara mengingat Allah Subhanahu wa taala atau jangan-jangan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hanya pas susah saja, pas senang kita sama sekali tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kemudian memperbanyak mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Bayangkan, fadhkuruni, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan kemudian bersyukurlah atas segala nikmat yang telah aku berikan. Wala takfurun, dan jangan pernah mengabaikan atau mengecilkan sekecil apapun nikmat yang telah aku berikan. Maka kuncinya, kalau kita ingin hidup tenang, ingin hidup tentram dan bahagia, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sepelekan apapun atau sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka baiknya di tahun 2025 nanti kita punya resolusi yang luar biasa untuk memperbanyak syukur, kemudian memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadi hamba yang kufur terhadap apapun bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh banyak keberuntungan. Seperti halnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah. Disebutkan di sana bahwasanya siapa saja yang kemudian memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh keberuntungan. Keberuntungan fid din wad dunya wal akhirah. Keberuntungan dalam menjalankan agamanya, keberuntungan selama hidup di dunia, dan jaminan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Dan pastinya kalau kita beruntung akhirat kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kemudian perhatikan hari-hari yang kita lalui, kesempatan yang masih Allah beri, kita pergunakan untuk apa. Bahkan kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa pertanyaan, yang salah satu diantaranya adalah, atau salah 3 diantaranya adalah, yang pertama, umur digunakan untuk apa?
kemudian harta ini digunakan untuk apa, dan kemudian harta yang kita peroleh itu dibelanjakan kemana, dan bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Maka hari ini itu tidak akan beranjak kaki kita sampai dengan selesai. Maka apapun yang kita kerjakan hari ini itu tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak sekecil apapun perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum segala sesuatunya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan hari ini umur kita pergunakan untuk apa? Badan kita pergunakan untuk apa? Ilmu kita pergunakan untuk apa? Harta kita pergunakan untuk apa? Harusnya jika kita menerima banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika nikmat itu tidak kita pergunakan dalam taat, maka itu adalah bagian dari musibah. Dan sebaliknya, musibah-musibah yang kemudian mampu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Maka hari ini coba kita renungkan kembali. Ini menjadi tahun yang luar biasa. Kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tahun 2024 yang telah membuat kita menjadi manusia-manusia hebat dan kuat. Sehingga kemudian di tahun 2025 kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dan mewujudkan apa yang menjadi asa dan juga cita-cita kemudian menjadi nyata. Itu harapan setiap kita, dan tentunya apapun yang kemudian Allah berikan bisa kita maksimalkan dalam rangka meraih ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun yang kemudian kita lalui benar-benar ada peningkatan. Ada peningkatan dalam keimanan, ada peningkatan dalam beramal soleh, dan tentu ada peningkatan dalam berinteraksi kita dengan Al-Quran. Dan dengan ketiganya insya Allah kita akan beroleh kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Jadi pastikan 3 hal tadi di tahun 2025 mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Iman yang kuat, amal soleh yang banyak atau meningkat pesat, dan juga interaksi kita dengan Al-Quran, serta perbaiki sholat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kalau kita sampaikan bahwa orang yang bahagia itu adalah dia yang kemudian mampu berdamai dengan masa lalu, kemudian mampu mensyukuri dan menikmati masa kini, serta dia yang tidak terlalu mengkhawatirkan bagaimana kondisi masa depan. Ini adalah orang yang paling bahagia. Dan hari ini perlu kita ingat, apa-apa yang tidak kita perjuangkan tidak akan pernah kita menangkan. Apa-apa yang tidak kita perjuangkan tidak akan pernah kita menangkan. Jika hari ini tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hidup dan kehidupan kita dengan ketaatan dan juga amal soleh. Kita ulangi lagi bahwa amal soleh itu bukan hanya ritual-ritual belaka, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan haji saja, akan tetapi banyak bentuk macam dari amal soleh. Perlu kita ingatkan kembali bahwa amal soleh itu adalah segala sesuatu aktivitas yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya amal soleh. Maka perlu kita ingat agar di tahun 2005 kelak atau mendatang, kalau Allah masih berikan kesempatan kepada kita, apalagi kurang beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana di sana ada bulan akselerasi amal soleh kita. Bahkan dikalikan lebih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam surah Al-Qadar bahwasanya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu merupakan bagian dari bagaimana cara Allah untuk memberikan kesempatan kepada hambanya, di mana seorang hamba itu mampu untuk mengakselerasi ketertinggalan amal-amal yang kemudian kurang darinya. Maka
pastikan mulai hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Dengan doa yang apa? Ada yang hafal doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan kemudian menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Itu resolusi utama kita di tahun 2025. Mudah-mudahan Allah masih sampaikan kepada kita semua, usia kita semua atau umur kita semua sampai dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ketika nanti kita diberikan kesempatan untuk masuk dalamnya, kita mampu memaksimalkan kesempatan tersebut dalam rangka meraih ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua dan menjadi renungan bagi kita semua bahwa hari-hari yang kita lalui itu sebenarnya perjalanan kita menuju kematian. Maka mulai hari ini kita persiapkan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Apa artinya? Berbekalah kita semua dengan perbekalan yang baik, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Kalau kita sampaikan takwa itu adalah apa? Masih ingat nggak takwa itu? Takwa itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak alasan. Itu takwa yang akan mengantarkan kita insyaallah beroleh bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Dan ingat, takwa itu benefitnya sangat banyak. Ada 6 diantaranya yang sering kita sebutkan. Yang pertama, dengan takwa itu Allah akan berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang sedang menimpa kita. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Allah akan berikan kecukupan pada kehidupan kita. Kemudian apa lagi? Allah akan memberikan, mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian Allah akan memberikan pahala dan juga menghapus dosa dan kesalahan kita. Itulah orang yang paling bahagia. Itulah orang yang paling beruntung di dunia sampai kelak di akhirat. Makanya cita-cita tertinggi seorang manusia itu adalah sampai pada predikat takwa. Dan itu yang harus menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tahun 2025 kelak atau 2025 yang kurang 2 hari lagi akan kita masuki, mudah-mudahan menjadi awal tahun yang bagus atau awal tahun yang baik bagi kita untuk lebih semangat dalam taat, dan kita semua berusaha untuk menjadi manusia yang takwa. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semua hamba yang dimudahkan urusan-urusannya, kemudian dilancarkan rezekinya, kemudian dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan dalam beribadah, diterima amal ibadah kita, kemudian dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dibaikkan hidup dan kehidupan kita, difahamkan dalam beragama, dan tentu mudah-mudahan kita termasuk menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sahabati Rasulillah ajma'in wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a, khairal umur, khairal a'mal, wa khairal ibadah, wa khairal istiqamah, wa khairas sihah, wa khairal afiyah, wa khairan najah, wa khairal hayah, wa khairal mamat, wa sabit wa saqil mawazina, wa haqiq imanana fa' darajatina, wa taqabbal min kulli ibadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan senantiasa mendatangkan kebermanfaatan. Kami mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.